Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jemaah sekalian, al-mu'takifin wal mu'takifat dan mirsa dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala telah diberikan kesempatan berkehidupan sampai dengan detik ini. Semoga seluruh rangkaian kehidupan yang telah kita jalani sampai detik ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi bagian dari amal soleh kita yang meringankan hisab kita di hadapan Allah saat kembali kepadanya. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita sampai dengan detik ini. Semoga Allah berkenan memperbaiki sisa kehidupan kita lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga Allah berkenan menjadikan akhir hidup kita husnul khatimah insyaallah. Dalam rangka demikian untuk membekali diri, dalam rangka demikian kita mencoba untuk membekali diri dengan kembali mempelajari pedoman berkehidupan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bisa kita jadikan sebagai acuan dalam berkehidupan. Yang dengan itulah kita dimuliakan, yang dengan itulah kita dimudahkan, dan dengan itu pula kita disukseskan dan dibahagiakan. Dan pengingat itu diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam sehari. Sukses, bahagia, nyaman, tenang, tentram, itu bila dikumpulkan, maka kata ini perdengarkan di telinga kita kali dalam sehari. Telinga itu bahasa Arabnya udhun, jamaknya adhan. Maka adzan disebut adzan karena lafadznya diperdengarkan tanpa henti 24 jam yang didengar oleh orang yang masih punya pendengaran dan telinga. Itulah kenapa hikmahnya waktu adzan itu ada perbedaan satu tempat dengan tempat lainnya. Jakarta dengan di daerah Banten kurang lebih bedanya 2 menit. Banten tuh antara Pandeglang dengan Serang ke Cilegon ke Tangerang ke Merak itu bisa berbeda. Dan sedunia kalau kita riset ternyata hikmahnya 24 jam adzan itu menjangkau seluruh tempat dan semua mendapatkan bagian pendengaran itu. Di antara lafaz adzan kita diingatkan hayya 'alal falah. Ayo sukses. Yang sedang beraktivitas, bekerja, menuntut ilmu, ya, capai kesuksesan tertinggi. Tapi jangan sampai kesuksesan itu tidak mampu membahagiakan kehidupan. Sukses dalam pekerjaan, bahagia dalam kehidupan. Damaikan, tenangkan, kan, dan capailah kemuliaan dalam hidup. Itulah falah. 5 kali itu. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Hanya dalam Islam yang diingatkan sebelum beraktivitas sudah diberikan pedoman. Saat tidur diminta tidurnya tenang dengan falah. Nah, cara meraih itu hanya bisa didapatkan dengan terkoneksi kepada pencipta kita. Dalam bahasa Arab sesuatu yang terkoneksi disebut dengan silah. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Allah disebut dengan sholat namanya. Di sholat itu ketika dikerjakan untuk mengoneksikan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah terkoneksi itu Allah meminta kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kurikulum hidup yang telah Allah tunjukkan. Ditunjukkan sebagai kurikulum itu bahasa Arabnya disebut hudan. Hudan. Nah, di bulan Ramadan diturunkanlah pedoman kurikulum hidup itu dan langsung disebut oleh Allah dengan hudan. Al-Baqarah 185, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan saat kita diwajibkan menunaikan puasa itu, itulah diantara keistimewaannya diturunkan Al-Quran yang isinya itu pedoman berkehidupan untuk seluruh aktivitas manusia. Jadi petunjuk hidup kita itu ada dalam Al-Quran. Yang kalau kita keluarkan nanti isinya menjadi tematik. Bukan sekedar bacaan. Bacaan itu hanya pembuka untuk mengetahui isinya. Sekalipun dibaca, pahala sudah diberikan. Bila dipahami, nah keberkahan dan tujuan hidup tadi tercapai dan kemuliaan bisa kita raih. Itulah hudan namanya. 6.236 ayat, kurang lebih 114 surah, 30 juz. Itu berisi tematik isinya, tema-tema sesuai kebutuhan hidup kita sampai titik, sampai kita berpulang pada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan dari situ kurang lebih ditemukan
97 tema oleh beliau. Dikumpulkan dalam satu kitab diberi nama Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar bin Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kumpulan tema-tema komprehensif tentang petunjuk hidup yang dituntunkan oleh Nabi. Saya sudah validasi, saya teliti, sumbernya tersambung ke Nabi dan berisi kegiatan harian Nabi selama 24 jam yang bisa saya rumuskan. Itu isinya diberi tema-tema. Tema 1, Badul Wahyi, legalitas seorang Nabi. Jadi kalau disebut Nabi ini, begini kualifikasinya. Nah, nanti kalau ada yang mengklaim Nabi, tinggal dicocokkan. Ada enggak? Kalau tidak ada, berarti bukan Nabi. Ini jeniusnya Imam Al-Bukhari. Sebelum memulai tema yang lain, ditunjukkan dulu kepada kita, ini sah tidak orang yang menyampaikan risalah ini. Bagaimana perbandingannya dengan orang biasa? Ketika yakin kita bahwa itu utusan Allah, maka selanjutnya tinggal dibenarkan saja. Maka topik kedua tentang iman, Kitabul Iman. Nanti ada subtopiknya, ada ayatnya, ada hadisnya. Jadi kalau teman-teman suka bertanya, kenapa iman saya naik turun tuh, kayak lift. Ya. Kalau semangat naik, kalau malas turun. Nah itu sudah ada rumusannya. Apakah penyebabnya karena maksiat, karena terlalu sibuk dengan dunia, ya kan? Atau karena jarang mengerjakan taat? Nanti ada subtopiknya. Subtopik A ayatnya ini, hadisnya ini. Subtopik B ayatnya ini, hadisnya ini. 57 hadis. Nah ini teman-teman yang belajar nih, ya, yang mau jadi ulama, ya kan? Jadi mubaligh, jadi dai. Itu ada topik ketiga, Kitabul Ilmi namanya. Ya, kitab tentang mencari pengetahuan. Ayatnya, hadisnya, ayatnya, hadisnya. Tidak ada satupun orang yang belajar dari kurikulum ini kecuali sukses di bidangnya sesuai zamannya. Teman-teman yang pebisnis, ada Kitabul Buyu'ah, kitab tentang bisnis. Topik ini menjadi menarik karena ketika diikuti oleh para sahabat di era Nabi, diteruskan kurikulumnya di masa setelahnya, tidak ada satupun pebisnis yang mempraktekkan ini yang saat berbisnis kembali modal, tidak ada. Yang ada kembali untung, semua melimpah ya. Ya, dan hebatnya saat melimpah pun digunakan dengan cara yang sangat mulia. Ya, di kedudukan ada. Dari tata kelola pemerintahan, Kitabul Imarah. Ya, ada kaitan nanti dengan militer, keamanan, ketertiban, kepolisian, di birokrasi, kehakiman, ada semua. Dan hebatnya itu sifatnya value. Nilai-nilai kemuliaan yang ditawarkan sebagai pedoman hidup. La ikraha fiddin. Nah, itu menariknya. Jadi ada yang sifatnya doktrin bagi yang sudah mengaku beriman, ada yang sifatnya value universal, tuntunan universal yang semua pun kalau mau akses itu pasti sukses dan berubah jadi orang mulia. Nah, di antara 114 surah itu kita sudah menyelesaikan surah Ad-Duha, kemudian Al-Insyirah, lalu kita detilkan masuk ke surah Al-Alaq, surah ke-96 dalam urutan mushaf, berisi 19 ayat, dan terakhir kita selesaikan sampai ayat ke-8. Sekarang insya Allah kita tuntaskan ayat 9 sampai dengan ayat 19, karena memang turunnya rangkaian ayat 9 sampai 19 ini pada perilaku satu orang saja, dan kroniknya yang nanti kita akan simpulkan turunan-turunan pembahasannya. Nah, sebelumnya kita minta bacakan. Ini ada Adinda Zaki berada di tengah-tengah kita. Kita bacakan dulu, minta surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 19. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى
الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Baik, sadaqallahul azim, jazakallahu khair pada Dinda Zaki dan teman-teman yang lain para penghafal Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala hiasi hidup kita dengan Al-Quran sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang baru bergabung diperkenankan untuk menyimak episode yang sebelumnya sehingga ada ketersambungan pembahasan. Sebelumnya saya coba ingin berikan intisari dulu ayat 1 sampai 8 dengan cepat sekali. Pertama, rangkaian ayat ini khususnya 1 sampai 5 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembekalan awal kepada Nabi sebelum beliau bertugas menyampaikan risalah secara terbuka. Nah, poinnya adalah ada pesan yang jelas dari Al-Quran bagi setiap insan beriman, seperti pernah kita catat di pertemuan lalu, sangat dianjurkan oleh Al-Quran untuk menyiapkan diri sebelum memulai tugas apapun. Jangan pernah mengerjakan sesuatu kecuali telah siap dengan bekal pengetahuannya, ditugaskan dimanapun, apapun pekerjaannya. Karena Nabi pun sebelum berdakwah itu pembekalannya 3 tahun. Dan itu sudah fitrah dalam kehidupan. Jangankan yang muslim, non-muslim pun kalau ingin jadi profesional, itu ada latihan dulu, training dulu, mitigasi, baru penempatan. Apalagi para penuntut ilmu yang ingin jadi ulama, jadi da'i, yang lain profesional, pebisnis, dan sebagainya. Maka sikap insan beriman yang pertama, Allah meminta kepada kita untuk membekali diri sebelum kita mempraktekkan apa yang ingin kita tuju. Ya, ini catatan penting sekali, jangan sampai bisnis mau berangkat nggak punya konsep, ya kan? Mau ngajar di tengah jalan baru dipikirkan. Nah, kebiasaan yang sekarang karena teknologi mudah, Ustadz mau ngajar, ya oke, berangkat. Nah, belum nyampe ke tujuan baru buka Google, ya kan? Kitabnya nggak dibaca, ilmunya nggak dikaji, mengandalkan Mbah Google, ya kan? 1-2 menit tiba-tiba memberi fatwa. Nabi aja 3 tahun dibekalin baru memberikan fatwa. Masa umatnya 3 detik, 3 menit, kemudian memberikan pendapat. Nah, itu sesuatu yang disoal oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, seperti kita sampaikan, lakukan semua pembelajaran itu karena Allah, supaya mendapat akselerasi. Ya, dan kita punya kesadaran, yang punya ilmu Allah, yang punya rizki Allah, yang punya segalanya Allah, maka niatkan setiap aktivitas kita. Kerja karena Allah, ya kan? Kemudian belajar karena Allah, ditempatkan dalam satu jabatan, niatkan untuk mengagungkan Allah. Itu poinnya. Nah, teman-teman yang sudah kerja nih ya, yang kuliah nih, dari sekian lama durasi beraktivitas itu, berapa yang betul-betul diniatkan karena Allah? Itu poin. Bukan sekedar hanya akan dihisab, tapi tawaran pertamanya, kata Allah, aku akan mudahkan jalannya, ya karena aku yang punya segalanya. Itu poinnya. Karena itu Nabi ketika diminta Iqra, itu mengatakan ma'ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Tapi ketika kalimatnya disempurnakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad baca untuk mengagungkan Allah, karena Allah yang mencipta engkau saja begitu mudah, apalagi hanya sekedar menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan. Itulah sebabnya di awal saya katakan kenapa huruf ba-nya ini ada alifnya. Padahal di Bismillahirrahmanirrahim tidak ada alifnya. Ingat, alif menunjukkan panjangnya bacaan, dan dalam fikih lughah menunjukkan panjangnya sebuah proses. Artinya apa?
Sesuatu yang panjang, yang sulit, kalau kita kerjakan karena Allah, maka begitu mudah bagi Allah memudahkannya. Seperti alif yang panjang dibaca dengan kasrah sebelumnya di ayat ini, yang tidak ada pengaruh pada alifnya. Padahal kalau ada alif, bunyinya selalu fathah. A, ada alifnya panjang. A, kan? Fataha, tidak ada alif. Tambah alif di fa, fatah, panjang. Tapi yang ini kasroh kok ada alifnya. Seharusnya tidak ada. Dan biasanya menurut kebiasaan kata ismun, alifnya, hamzah wasalnya dibuang ketika ketemu ba. Ini tidak. Untuk menunjukkan yang tadinya prosesnya panjang dialami Nabi, seketika dimudahkan oleh Allah ketika semua diniatkan karena Allah. Dan itu tipikal insan beriman. Jadi kalau kita masih meragukan, bukan kita. Kalau ada yang masih meragukan, nah ini menunjukkan bahwa ada persoalan dalam keimanannya. Yang kedua, lakukan sesuatu berproses. Jangan ingin instan, kan? Kita selalu diberikan motivasi seperti menaiki anak tangga, kan? Dari 1, 2, 3 sampai ke atas. Nah, Allah memberikan pesan pertama pada Nabi, khalaqal insana min 'alaq. Ya, bukan sekedar menunjukkan proses manusia yang rumit sehingga jadi manusia beraktivitas yang eksis, ya, ada untuk beraktivitas, mudah bagi Allah, tapi juga memberikan kesan, mulailah engkau beraktivitas secara terukur dari yang kecil, menengah sampai besar, berjenjang sifatnya, bahasa kerennya, kan? Seperti engkau pun diciptakan demikian. Jadi kalau belajar, saya pernah sampaikan, jangan lompat-lompat, terukur. Ya, kalau baca Quran yang terukur, kalau kerja terukur. Karena itu di setiap tingkatan hidup, ukuran itu jadi standar karena fitrah. Nggak ada tiba-tiba orang masuk ke polisian atau di tentara, baru masuk langsung jenderal misalnya. Nggak bisa. Ya, bintara, tamtama, naik, perwira pertama, kemudian menengah, sampai ke perwira tinggi, dan terus sampai ke atas. Nah, ilmu juga begitu. Baca kitab, jangan lompat-lompat. Ya, ini baru dibaca 1, pindah ke halaman 50. Ntar fatwanya lompat-lompat tuh. Ya, kemudian setelah itu, Iqra wa rabbukal akram. Ya, baca. Kalau ingin percepatannya lebih, dekati Allah yang Maha Memberi tanpa batas dengan sifat kemuliaannya. Maka caranya kita telah simpulkan dengan takwa secara singkat. Ya, jadi semakin takwa kita meningkat, semakin dibuka aksesnya oleh Allah. Itu yang diisyaratkan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282 di ujung ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Sepanjang kau mampu meningkatkan takwa, tingkatkan takwamu kepada Allah, aku tambahkan dan percepat pengetahuan kepadamu. Dan saya pernah sampaikan 3, tolong ya, diutamakan. Masih ingat? 1 salat, 2 Al-Quran, 3 sedekah. 3 ini pegang kuncinya kalau ingin akselerasi pengetahuan ditambah. Tapi setelah itu, wa rabbukal akram, seperti Allah ngasih tanpa pamrih, maka engkau pun kalau sudah mendapatkan bagian itu, berbagi dengan orang lain tanpa harus adanya pamrih. Kalau sudah punya ilmu, mengajar, ya kan? Jangan pamrih. Oh, lihat siapa yang kasih yang paling tebal amplopnya, yang paling bagus fasilitasnya, itu enggak ada. Wala tamnun tastakthir. Jadi itu disoal oleh Allah sejak pertama kali wahyu turun. Aku aja ngasih kamu tanpa. Ngapa engkau demikian harus berbagi dengan menimbang-nimbang? Ya kan? Nah, itu disoal oleh Al-Quran. Hati-hati ya. Baik. Pun demikian, yang punya harta diberi skema dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Yang punya kedudukan, ya, diberikan kesempatan untuk memberikan arahan-arahan dengan cara yang baik. Nah, itu poinnya. Untuk detailnya silahkan dilihat di pertemuan yang sebelumnya telah kita jabarkan dengan insya Allah sangat detail. Alladzi 'allama bil qalam, kemudian buat legasi yang sifatnya bisa bermanfaat lebih bagi generasi yang berikutnya. Salah satu caranya dengan menulis. Ya, yang belajar ini usahakan punya catatan. Dicatat itu lebih terikat ilmunya dibanding sekedar dihafalkan. Nanti yang tercatat dirumuskan, diruntutkan, ke depan bisa jadi bacaan. Walaupun orangnya sudah tidak ada, meninggal misalnya, tapi kitabnya masih ada, maka disitulah kemudian namanya akan abadi. Keabadian itu yang memuliakan Allah. Imam Syafi'i nggak pernah kita lihat, ya kan? Nggak pernah berjumpa, nggak pernah. Masanya berbeda, tapi karyanya sampai sekarang
masih bisa kita akses, dan dengan itu beliau dimuliakan keabadiannya. Karena itu orang-orang bijak mengatakan, kalau Anda masih ingin eksis sampai dengan masa depan, maka wariskan ke masa depan itu tulisan-tulisan dari karya kita yang paling baik. Tidak ada yang terbaik kecuali menyampaikan pesan-pesan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman juga begitu. Ya, yang di birokrasi, yang di kedudukan, yang di harta dan sebagainya, ya bukan sekedar kita jalani sebagai profesi. Kalau bisa jadikan legasi, bikin kebijakan. Ya, buat kreativitas, bikin inovasi, tulis supaya satu saat dikenang, saya pernah mengalami ini, diwariskan, minimal anak cucu bisa baca. Oh, dulu saya kenal kakek itu begini, ya, bukan cuma lihat fotonya. Ya kan? Wah, kakek ganteng juga ya. Oh, ternyata pernah main sinetron, ganteng-ganteng serigala gitu kan. Repot juga ya. Kita bikin tulisan lebih bagus, terukur ya. Balik, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian yang kedua, selalu berusaha berinovasi untuk menemukan sesuatu yang baru. Ya, jangan pernah terpaku pada satu hal. Cari sesuatu yang baru, bikin kreativitas sehingga lebih berwarna. Nah, cara menemukan ilmu yang baru itu kita sampaikan, itu kuncinya dua. Satu, rajin mendekati Allah, ya kan? Kita sudah ambil dalilnya di Quran surah 18 ayat 65, ya kan? Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Khadir yang dimaksud di situ. Abdan itu sifat bagi orang yang rajin ibadah. Nah, biasanya ini catat rumus ya. Ini saya belum pernah kasih rahasia nih, tapi pagi ini rahasia di antara kita nih ya. Kita bagi dikit nih. Jadi di Quran itu Nabi saja itu panggilannya itu dibagi 3 oleh Allah. Oke? Bagi berapa? 3. Untuk panggilan ya, bukan penyebutan nama. 1 Nabi, ya ayyuhan Nabi. 2 Rasul. Yang ketiga Abdun. Kalau misinya adalah pesan untuk menyampaikan informasi di lingkup pribadi dan keluarganya, ada yang sifatnya khusus, ada yang bisa kita tiru. Itu panggilannya biasanya Nabi. Tapi kalau sifatnya informatif untuk semua, termasuknya semua akses, itu Rasul. Jelas? Tapi kalau disebutkan sifat ibadah beliau yang demikian tinggi, itu panggilannya Abdun. Menariknya, tidak ada satupun nabi dalam Al-Quran yang disebutkan kata Abdun kecuali bersanding dengan keistimewaan. Ya, pokoknya kalau sudah Abdun pasti nikmat, ni'mal abdu innahu, dan seterusnya. Ya, Nabi Muhammad itu saat diundang Isra dan Mi'raj, hal tertinggi yang belum pernah dialami para nabi dan rasul sebelumnya, itu panggilannya bukan rasul, bukan nabi, tapi Abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi. Jadi ternyata Allah naikkan derajat kita itu, ditambah gitu, itu saat kita menghamba. Makanya sering saya katakan, kalau kita rajin sujud menunduk, Allah pasti mengangkat. Tapi kalau orang banyak mengangkat, Allah pasti tundukkan itu. Ya, pasti ditundukkan dengan cara apapun. Nah, jadi termasuk rumus ilmu pengetahuan, kalau ingin ditambah ilmunya, Allah kasih tambahan, maka naikkan status abdunnya. Dan di Quran, amalan seorang abdun itu selalu dibuka dengan iman. Iman dulu, baru amalan, baru jadi hamba. Contoh, sholat itu deklarasi keabdunan kita, penghambaan kita pada Allah. Deklarasi pertamanya dalam sholat. Karena itu kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami sekarang menghamba sebagai abdun, kan? Dan kami mohon pertolongan darimu. Itu pertama kali kita katakan dalam sholat. Kalimat sholat itu dibuka dengan iman. Pertama kali di Quran. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Iman dulu baru sholat. Nah, kalau sholat konsisten, imannya diisi bagus, itu persamaannya ilmu diberikan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-58 Tarawih semalam, Al-Mujadalah, di ayat yang ke-11. Ya, iman dulu, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Perhatikan kalimatnya,
Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum unshuzu syuzu yarfa'illahu alladzina iman dulu amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini kalau iman naik, ilmu pasti ditambah. Pasti itu. Ya, itu sudah rumus. Nah, jadi yang pertama kita coba tingkatkan keimanan pada Allah, rajin sholat. Sholat, ya, nanti pasti akan ditemukan hal baru. Yang kedua, ikuti petunjuk Nabi. Misal, kalau mau belajar, ikuti petuah dari Nabi. Begini cara belajarnya. Keluarkan kitabul ilmi. Kalau mau bisnis, ikuti pola bisnis yang ditunjukkan Nabi. Kalau di birokrasi, di kedudukan, ikuti bagaimana petunjuk Nabi. Ambil value-nya, maka apa yang terjadi? Perhatikan kalimatnya. Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum 2 wa yuallimukumul kitaba 3 wal hikmata 4 5 wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Orang yang cenderung mengikuti prototipe kehidupan Nabi, cara yang Nabi ajarkan, gimana menjalani hidup, salah satu keistimewaannya Allah kasih pada orang itu apa yang belum ia ketahui. Nah, teman-teman di serse misalnya kan, kehakiman dan sebagainya, kadang-kadang mau nyelesain kasus susah tuh, mau nemukannya. Sholat, minta petunjuk. Ya, tiba-tiba selesai ketiduran, mimpi dapat. Tiba-tiba dapat pencerahan kemana arah. Itu bisa terjadi. Di bisnis begitu. Ya, begitu diikuti polanya, Abdurrahman bin Auf tuh dari mana sih modal pakaian datang ke Madinah dalam 3 tahun kok jadi orang kaya, kemudian valuasi hartanya di awal sampai 923 miliar dolar dihitung sekarang itu 14.700 triliun. Nabi wafat, kita coba riset itu kurang lebih valuasinya 72.000 triliun. Ya. Dan termasuk satu di antara 10 orang masuk surga. Dan selalu punya kreativitas yang baru, yang nggak dikerjakan orang. Orang pilih yang ini, beliau menemukan yang baru. Orang sudah mau deketin yang baru ini, beliau sudah pergi ke kreativitas yang lain. Jadi hebatnya, itu yang dikerjakan orang, itu beliau sudah 2-3 kali 10 step berada di depan. Ya, jadi bikin kreativitas baru, punya inovasi, orang belum ada. Begitu orang ngikutin, ini sudah mengerjakan yang baru lagi. Jadi pantas jadi yang paling unggul di bidangnya. Khalid bin Walid di militer begitu, selalu punya strategi baru. Ya, bayangkan. Ya, kebayang nggak? Belum saya ceritakan dia. Dia melawan Persia coba. Pasukan ratusan ribu, 100.000 pasukan. Beliau cuma bawa 10.000. Itu menemukan strategi baru. Jadi ada seorang di barat itu sampai kemudian meriset bagaimana seorang Khalid itu bisa menjadi jenderal paling unggul di lapangan. Itu dilihat gitu. Dan itu terjadi utamanya setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam hebat dalam strategi perang Uhud. Setelah masuk Islam lebih hebat lagi. Nah, itu jadi bab. Kalau dipelajari bisa sukses di bidangnya. Nah, itulah allamal insana ma lam ya'lam. Nah, yang kemarin kita telah berhenti di ayat 6 sampai 8-nya. Kalau sudah sukses jadi apapun. Nih, jadi ilmuwan, jadi ulama, kan? Pebisnis kaya, yang kedudukan jadi jabatan, jadi jenderal, macam-macam birokrasi, udah jabatan tinggi. Kalla, jangan pernah terjadi. Innal insana la yatgha. Jangan pernah terjadi munculnya potensi-potensi menyimpang, bersikap berlebihan. Ar-ra'ahu istaghna, karena sudah merasa lebih dari sebelumnya. Karena pasti peningkatan sesuatu akan merubah karakter dan gaya hidup. Bab gaya kan sering saya ulang begitu. F1 sama dengan F2. Dikonfirmasi di fisika. Metafisik itu dengan fisika dekat. Ya, orang kalau gayanya pelan, nggak kedengaran pukulannya. Tapi kalau kencang, bunyinya kencang. Ya, sama harta. Kan sering saya katakan, kalau masih punya 10.000, masih bisa dibagi 2. Nah, makan yuk, gitu ya. Ayo, di mana? Warung Jackie Chan depan, ya, misal ya. Makan 10.000 tuh, berangkat sama Ihsan.
Begitu nyampe sana, Ihsan bilang, aduh saya nggak bawa uang. Tenang, kita bagi dua nih, 10.000 bagi dua. Tapi ketika Mus'ab sudah punya 1 miliar, bisa nggak bagi dua sama Ihsan tuh? Belum tentu. Karena sudah berbeda, kualifikasi sudah lain, itu merubah. Jari bawaan sudah beda, wibawa sudah lain, karakter sudah tidak sama. Normal, nggak apa-apa. Quran bilang nggak apa-apa. Yang dijaga itu jangan berlebihan. Gitu. Keluar dari batas kewajaran. Contohnya siapa? Telah kita bahas pertemuan lalu. Ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu kalau sudah merasa lebih, biasanya suka berubah. Nah, berubah itu jangan sampai mengantarkan dia pada, hati-hati, ya, kelebihan dari batas-batas kewajaran. Ya, kalau wajar nggak apa-apa. Dari yang fantasi sampai yang biasa kan perubahan itu ada. Ya, setiap wajah hitam tuh berubah. RX Bio, RX Robo, macam-macam tuh. Tapi pada porsinya, ya, antum Satria nggak hitam pun nggak apa-apa, berubah nggak ada masalah. Ya, yang penting apa? Yang penting pada porsinya yang wajar. Itu poinnya. Jelas ya? Baik, yang detail sudah kita bahas kemarin. Inna ila rabbika roja'a. Kalau kamu merasa bahwa dengan itu jadi paling hebat, sehingga merendahkan orang, merasa paling segalanya, punya ilmu hebat, bagus, Allah titipin, tapi setelah itu merasa yang lain itu kok rendah, yang benar cuma dia, orang ngajinya harus sama dia saja, kalau sama orang lain salah. Kata Allah, inna ila rabbika roja'a. Hati-hati, kamu pasti pulang, meninggal kamu. Bagaimana hisabmu saat kembali pada Allah? Nabi aja ditugaskan mengingatkan, bukan menguasai orang. Engkau bukan nabi, kok pengen kuasain orang? Dan itu Nabi katakan terus dalam kesempatan subuh pada umumnya di surat Al-A'la itu. Ya, sampai dengan Al-Ghasyiyah kan yang keduanya. Ya, di surat Al-A'la jelas, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Nanti masuk ketika Al-Ghasyiyah itu penekanannya tuh. Ya, engkau Nabi ditugaskan hanya untuk mengingatkan, bukan menguasai orang. Lantas siapa kita umatnya ingin semua orang sama dengan kita, harus ikut pendapat kita dan tidak boleh mengaji pada orang lain. Demikian seterusnya pada bidang-bidang yang lain. Nah, sekarang mari kita masuk pada ayat berikutnya. Saya mohon izin yang ini saya sedikit lambatkan, yang tadi kita review, kan? Kita review dulu supaya memudahkan ketersambungan. Ya. Hati-hati nih, kalau masih dipaksakan, akibatnya sebagai berikut. Sebelumnya ini indahnya Al-Quran. Jadi Allah itu tidak pernah menyampaikan satu pedoman hidup kecuali runtutannya lengkap. Ini pedomannya, cara menjalaninya seperti ini, masalahnya akan begini, cara mengatasinya seperti ini, contoh di masa lalunya begini. Yang positif ini silahkan tiru, yang negatif begini jangan diikuti, karena sudah ada yang coba hasilnya begini, ya kan? Dulu kan Fir'aun sudah pernah, ya kan? Nah, terus Anda jangan ikutan. Ya, yang sudah pernah aja begini, masa Anda mau ikutan, gitu kan? Qarun sudah ada, Fir'aun kan kedudukan, ya, dan nggak disebut nama untuk menunjukkan pada kedudukan itu ada potensi penyimpangan. Cara mengatasinya begini. Qarun bukan nama asli. Ingat, Qarun bukan nama asli. Qarun itu dari bahasa lokal pada masa itu yang artinya yang punya harta berlimpah. Ada yang mengatakan dari kata qarah, benua. Jadi hartanya melimpah seperti punya benua, banyak. Tapi fakhasafna, ditenggelamkan dengan likuifasi, dengan hartanya semua, ditelan bumi habis. Nah, maksudnya apa? Kalau kamu pun punya harta dititipi, jangan seperti ini, karena yang lebih kaya dari kamu sudah ada, namanya Qarun, hancur juga. Kalau punya ilmu, jangan bersikap begini, sombong berlebihan, karena yang lebih hebat dari kamu pernah ada dulu. Dari yang hebat jenius tapi tidak beriman namanya Haman, dari yang paling soleh sombong namanya Ba'lam, ada, hancur juga. Jadi kalau dulu sudah ada yang begitu, yang sekarang jangan ikutan. Jelas ya? Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk kepada poinnya. Terima kasih. Ara'aital ladzi yanha. Nah, ini contoh di era nabinya. Firaun zaman Nabi siapa? Musa. Qarun zaman Nabi Musa. Di era Nabi Muhammad ada siapa sebagai contoh? Nah, ini indahnya Quran, langsung faktual diberikan dan tidak disebut nama. Saya ulang ya, tidak disebut. Sekarang catat ini,
kaidah di ulumul Qur'annya, di tafsir. Kalau ada peristiwa tidak disebutkan namanya secara langsung, tapi disebutkan inisialnya atau kejadiannya saja, ini menunjukkan potensi kejadian dan perilaku itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda, di waktu yang tidak sama, tapi dengan karakter yang serupa. Baik ya? Dulu ada orang kaya sombong, sekarang ada nggak orang kaya yang sombong? Bisa terjadi. Ada pejabat yang angkuh, sekarang ada nggak? Ada. Ulama yang bermasalah, sekarang ada nggak? Ada. Ya. Ada tokoh agama, penceramah, dulu ahli kitab, itu suka pasang tarif, bahkan sengaja bikin tulisan robah-robah supaya laku, dapat materi. Sekarang ada nggak? Ada. Karena itu nggak pernah disebut nama. Sebaliknya, kalau disebutkan namanya, bahkan detil dengan bin atau bintinya, ini menunjukkan peristiwa itu hanya terjadi pada tokoh tersebut dan tidak akan berulang. Contoh, wa Maryam binata Imran. Ini ibu anak nih, Isa bin Maryam, kemudian Maryam ibnata Imran. Isa bin Maryam. Isa, dan binnya ke Maryam, ke ibu. Awas tuh. Awas, jangan salah paham kalau belum punya ilmu ngaji. Ya, kok binnya bisa ke ibu, bin kan ke bapak. Cara bacanya yang salah. Bin itu anak laki-laki, dari ibnun diilangin alifnya, hamzah wasolnya, maka harokat kasroh pindah ke ba, nunnya mati. Ibnun kasrohnya pindah ke ba, alifnya hilang jadi bin, anak laki-laki. Perempuan itu asalnya ibnatun, hamzah wasol alifnya dibuang, pindah harokat ke ba jadi binti, anak perempuan, ya kan? Baik, Isa lahir ayahnya tidak ada karena ibunya itu mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, ya kan? Jadi ketika lahir hanya ada ibu, bapak tidak ada. Maka disebut oleh Quran Isa anak laki-lakinya Maryam, salah tidak? Tidak. Isa anak laki-lakinya Maryam, memang begitu. Maryam gak punya anak perempuan, ya kan? Dan hebatnya semua jenis kelahiran Allah tetapkan. Coba, Isa lahir tanpa ayah, hanya ada ibu kan? Yang lahir tanpa ibu cuma ada ayah, siapa? Maksudnya ada laki-laki tapi tidak ada perempuan. Hawa kan lahir dari sulbinya Adam kan? Ya kan? Perempuannya nggak ada, cuma ada laki-lakinya. Awas, ya kan? Yang ketiga, ini yang lebih dahsyat, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Ada siapa? Adam. Yang keempat yang belum kan? Nah, yang tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan sudah Adam. Ada laki-laki, nggak ada perempuan, Hawa. Ada perempuan, nggak ada laki-laki, siapa? Isa. Ada laki-laki, ada perempuan, siapa? Antum, saya, kita. Ya kan? Jadi bagi Allah tuh gampang, semua jenis kelahiran dibuat oleh Allah sehingga tidak ada klaim bagi siapapun untuk mengatakan dia paling unggul. Makanya jelas ketika Allah sampaikan di Ali Imran itu, ya, sungguh penciptaan Isa itu seperti penciptaan Adam. Inna mathala Isa kamathali Adam. Ya kan? Sungguh kalau kita berikan tafsirnya, penciptaan Isa itu serupa aja dengan Adam. Maksudnya sama-sama dicipta Allah dengan semua jenis kuasanya. Tapi terkait Isa ini ada ibu, ya, tidak ada ayah. Lahir disebutkan binnya Isa bin Maryam untuk menunjukkan yang sekarang nggak ada yang begitu lagi. Ya. Nah, untuk membantah klaim orang sekarang, maka dibuat detil di Maryamnya. Wa Maryam ibnata Imran. Namanya detil, Maryam anak perempuannya Imran. Dan kalimatnya jelas, walam yamsasni bashar, aku nggak pernah disentuh laki-laki manapun. Jadi yang bisa mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, Bu, itu cuman Maryam anak perempuannya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Tapi kalau ada Maryam sekarang yang mengandung melahirkan tanpa bapak, banyak. Ya. Tanpa bapak banyak, tapi tanpa disentuh laki-laki manapun tidak akan pernah terjadi. Hanya pada sosok itu saja. Jelas?
Nah, sekarang kaitan dengan pembahasan ayat, ini nggak disebutkan tokohnya siapa. Ini menunjukkan perilaku ini akan terjadi lagi di masa depan. Ya kan? Seakan-akan begini, Muhammad, kalau sudah bagus, kamu sukses, ada ilmunya banyak, ada kaya, ada macam-macam, jangan berlebihan. Satu saat kamu pulang, jangan seperti orang dulu. Nah, di era kamu ini sekarang, ada lagi tokohnya. Siapakah dia? Ara'aital ladzi yanha. Tidakkah engkau lihat orang itu yang mencegah engkau sholat dengan keangkuhannya? Awas, hati-hati nih. Abdan idza shalla, seorang hamba Allah, maksudnya Nabi Muhammad, pengen sholat aja dicegah, dilarang, diancam dengan keangkuhan orang ini karena merasa hebat. Tadi kalla innal insana la yatgha. Ada orang di masa Nabi merasa hebat, sukses, luar biasa, sehingga berlaku sewenang-wenang. Yang orang mau lakukan tidak ada salahnya pun dicegah karena tidak sesuai dengan seleranya, bahkan diancam dan akan dieksekusi. Kira-kira siapa ini? Pak Duloh, kira-kira siapa? Penerawangannya udah sampai? Itu merem barangkali sudah membayangkan itu. Oh, belum sampai ya. Ya, alhamdulillah. Biasanya pagi kita ini Pak Eko banyak syuhada. Setelah malamnya berjihad, ini pada gugur ini. Alhamdulillah. Ini cerita tentang Abu Jahal. Siapa? Abu Jahal. Ada yang tahu nama aslinya Abu Jahal? Hah? Bukan. Ya, jangan maksa. Ya. Nah, sekarang kita ambil dulu kisahnya. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Sudah? Amr bin Hisham lahir di Mekah tahun 555 Masehi. Sudah? Kurang lebih 67 tahun sebelum Nabi hijrah. Tewas, kalau bilang wafat terlalu terhormat ya. Tewas terbunuh dalam peristiwa perang Badar yang mengakhirinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di tahun kedua hijrah 624 Masehi, usia 70 tahun. Oke, sudah? Jadi beda usia dengan Nabi itu kurang lebih 16 tahun. Nabi lahir 571 Masehi, ini Abu Jahal 555 Masehi. Saya sudah pernah tunjukkan tuh kediamannya Abu Jahal yang kita kemarin di umrah, nggak terlalu jauh dari rumah Nabi dilahirkan. Abu Jahal ini bapaknya itu seorang terpandang, salah satu ketua fraksi di parlemen Quraisy. Bahasa kerennya kan begitu, ketua fraksi. Jadi ada dewan, ya DPJ namanya, Dewan Perwakilan Jahiliyah. Kan lu masanya jahiliyah gitu ya. Sekarang kan DPR. Ya. Ini Dewan Perwakilan Jahiliyah ini namanya Darun Nadwah. Tempat kumpul, tempat berbincang, tempat merumuskan kebijakan. Kalau sekarang kurang lebih, wallahu a'lam, posisinya itu di dekat Hotel Hilton tuh. Ya, yang samping Zamzam, ada nyebrang dikit Hotel Hilton warna krem, itu depannya ada satu tempat wudhu, toilet pertama, yang kedua yang mendekat ke arah ke masjid. Nah, di situ lokasinya Darun Nadwah itu. Tidak berkumpul di situ kecuali punya dua kualifikasi. Satu, usianya harus lebih dari 51 tahun. Yang kedua, jadi anggota parlemen saja, bukan ketua fraksi, itu harus punya kepintaran di atas rata-rata. Gitu, pintar dan bijak. Jadi usia di atas 51, pintar dan bijak. Itu nggak bisa ditawar, ya kan? Baru bisa masuk ke parlemen itu dari Nadwah. Nah, bapaknya Amr ini namanya Hisham, itu salah satu fraksi dari Bani Makhzum, suku. Jadi banyak nanti ada Bani Hisham, tokohnya si Fulan. Ini Bani Makhzum, tokohnya bapaknya Hisham, bapaknya Amr ini. Dan anaknya itu ada satu yang pinter tapi emosian, emosinya nggak stabil, IQ-nya bagus, EQ-nya bermasalah. Ya, itulah yang dikenal dengan Amr, anaknya Hisham, anak laki-laki, maka disebut Amr bin Hisham. Saking pintarnya, ini usia 25 tahun masuk pengecualian. Tuh,
Usia berapa? 25. Awas, kita sedang bahas yang ini ya. Tuh. Masuk tuh. Masuk ke parlemen. Begitu sudah masuk diterima, orang nggak ada yang protes. Yang paling menarik apa? Yang paling menarik, awal-awal dia masuk itu sering memberikan pandangan-pandangan brilian. Termasuk di era pertumbuhan Nabi, sampai termasuk yang menyepakati Nabi dapat gelar Al-Amin itu yang paling dipercaya, paling hebat, paling jujur, dan bisa menerima titipan. Titipan itu bukan cuma amanat dalam bentuk perkataan, tapi harta-harta orang terpandang itu dititipin sama Nabi. Saking terpercayanya. Itu termasuk Amr bin Hisham. Jadi kalau ditanya komen tentang Nabi, semua positif. Cuma terjadi sesuatu. Saat Nabi mendapatkan risalah dan mendeklarasikan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, maka mulailah berubah tabiatnya ini. Datanglah seseorang mengonfirmasi. Nah, di sini awal ceritanya, ya kan? Ini saking jenius, saking pintar, ya, sehingga dapat gelar namanya Abul Hakam. Jadi, kalau ada yang paling pintar, paling bijak, ini yang paling bijak walaupun muda. Yang lain senior, ini masih muda pun sudah bijak. Nah, begitu Nabi tumbuh, Nabi dewasa, masih ingat tadi beda usia berapa? 16 tahun kan? Jadi gini gampangnya, kalau Nabi diangkat jadi Rasul usia berapa? Kurang lebih 40 kan? Nah, tambah aja 16. Berarti Abu Jahal 46. Begitu Nabi diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, kan? Baru kemudian muncul perubahan karakter. Dikonfirmasilah orang datang kepadanya, kenapa engkau berubah? Bukan hanya sekedar emosian, sekarang tuh langsung keluar celak kepada Nabi Muhammad, fitnah keluar, bikin hoax keluar. Padahal yang diantara memberikan gelar Al-Amin itu termasuk dia, Abul Hakam ini. Maka apa konfirmasinya? Perhatikan kalimatnya. Ditanya, apakah Muhammad pernah berdusta? Tidak. Apakah Muhammad pernah melakukan celak? Bahasa kitanya, tidak. Bahkan Muhammad itu kami sepakat, kami berikan gelar Al-Amin, gelar Al-Amin, saking mulianya. Cuma kalau beliau ngaku Nabi, naik status, jadi populer, dan dari kalangan Bani Hashim, nanti status Bani Makhzum bagaimana? Paling gampangnya ginilah, di parlemen kan praksi dulu yang megang bapak saya, yang neruskan saya. Kalau naik Muhammad dari fraksi lain, fraksi saya bagaimana? Jadi pertikaian antar dewan itu udah ada dari dulu, kan? Sudah ada. Nah, cuman poinnya begini, saya turunkan dulu ya. Dari situ keluarlah kemudian karakter yang tidak diinginkan. Nah, maka turun pesan-pesan moral di sini. Pesan yang pertama ini belum tuntas nih, ya, karena nanti turutan sampai ke bawah sampai jaminan nerakanya. Satu, awas, kedudukan yang matang dalam posisi apapun, baik itu jabatan, harta, ilmu, itu selalu menimbulkan dua persoalan. Satu, kalau tidak tahu solusinya, kalau bukan pada pemiliknya, kiainya, orang kayanya, pejabatnya, yang berpotensi menyimpang, atau yang kedua, bapaknya bagus, benar, anaknya bermasalah. Hati-hati tuh. Kiainya pintar, soleh, anaknya bikin ulah. Yang kena bapak dan pesantrennya. Kan? Bapaknya pebisnis, bagus, anaknya yang sewenang-wenang. Bapaknya pejabat, anaknya memanfaatkan, bersikap yang tidak wajar. Itu bisa terjadi. Dan ini yang terjadi kepada Abu Jahal. Bapaknya nggak pernah terdengar cerita kontroversi. Ya, Hisham ini nggak pernah terdengar kontroversi. Tapi anaknya bermasalah. Jadi anak begitu diklaim ngambil kuasa bapak. Ya. Apa kamu gini di jalan saya anaknya, wah, polisi udah tegakkan buka, nggak tahu saya anak anggota dewan. Yang anggota dewan kan bapaknya, ya kan? Tapi yang dibawa bapaknya, makanya langsung komen dalam Islam itu, innal fata man yaqulu ha anadha, laisal fata man yaqulu kana abi, ya kan? Orang hebat tuh, pemuda hebat tuh yang mengatakan, nih saya, ini dadaku, bukannya mengatakan, nih bapakku, ya kan? Nih ibuku. Ya, dan seterusnya. Nah, ini terjadi. Kalau Quran katakan pasti akan ada potensi itu terjadi. Ya kan? Tilang, dibuka. Kamu siapa? Apa nggak tahu bapak saya siapa? Wah, tuh nggak tahu pak. Jalan. Nah, itu pada poin-poin tuh yang demikian bisa kemungkinan terjadi. Itulah yang terjadi kepada
yang disebut Abul Hakam ini. Puncaknya apa? Begitu beberapa orang ikut Nabi dan bukan dari kalangan faksinya Bani Hashim, ada satu keluarga masuk Islam. Keluarga ini dari keluarga besar Yasir namanya. Ya. Yasir bin Amr. Ya. Nanti ada anaknya Ammar bin Yasir. Ini punya istri namanya Khawlah binti Khayyat. Sekeluarga masuk Islam. Panas yang disebut Abul Hakam ini. Wah, udah mulai pengaruh Muhammad meluas nih. Popularitas makin banyak nih. Faksi saya bisa kalah. Maka bukan hanya intimidasi, orang-orang kumpulkan, kisahnya viral ya, sampai mic tuh mati nyala karena memang ini tegang ya. Jadi dikumpulkan, diikat di satu tiang, dipaksa untuk kembali murtad. Ketika mereka bertahan, dan inilah perempuan yang pertama syahid meninggal dalam Islam mempertahankan keimanannya. Ya, Khawlah binti Khayyat. Dieksekusi di depan suami dan anaknya secara langsung, maaf, itu ditusuk dari bagian depan yang kehormatannya, mohon maaf, itu ditusuk sampai tembus, sampai meninggal di depan dalam keadaan sudah sepuh. Ya, beliau adalah orang ketujuh yang masuk Islam dari As-Sabiqunal Awwalun, 40 orang yang pertama kali, perempuan pertama yang syahid. Itu mempertahankan keimanannya. Dulu tidak ada di zaman jahiliyah pun, zaman jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah, catat ini. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah, mereka masih memegang kehormatan dengan tidak membunuh seorang perempuan sepuh atau laki-laki sepuh. Kalau ngubur bayi yang perempuan itu dilakukan. Tapi dalam peperangan itu dipandang terhormat tuh kalau bisa duel. Ya, duelnya tidak milih yang sepuh, pegang-pegang aja nggak bisa. Ayo, tunjukkan keberanianmu. Enggak. Itu dipandang itu lemah, terhormat. Ya, tidak terhormat, rendah sifatnya. Dan ini dilakukan oleh orang yang disebut Abul Hakam itu. Dengan emosi yang tidak terkontrol, dieksekusi di depan anak. Sepuh, sudah renta, fisiknya sudah lelah, itu dibunuhnya pun dengan cara yang sangat sadis. Ya, ditusuk dari bagian kehormatannya itu, ditusuk kemudian sampai tembus meninggal. Maka dari situlah kemudian dikomentari dengan satu kalimat, ini bukan Abul Hakam, ini Abu Jahal namanya. Nah, dari situlah viral kalimat Abu Jahal, termasuk yang melegalkannya Nabi. Nabi langsung menyebutnya Abu Jahal. Karena kenapa? Jahal itu kan sifat dari jahiliyah. Orangnya jahil, bila dikabungkan jahiliyah. Sejahiliyah-jahiliyahnya tidak melakukan ini. Jadi kalau ada paling jahiliyah, ini bapaknya. Itu maksudnya. Nah, dari situ kemudian viral kata Abu Jahal, nama Abu Jahal. Dan setelah peristiwa itu ternyata yang makin banyak itu yang masuk Islam. Makin banyak, makin simpati, makin merasa ketenangan, makin merasa benar, makin marah lagi. Dari kemarahan itulah ia merencanakan pembunuhan kepada Nabi SAW dengan tangannya sendiri. Maka setelah itu karena dia merasa sebagai orang terhormat, anggota dewan di parlemen, dengan ya kemudian bisa berbuat semaunya. Nah, anggota dewan dia itu, ya. Sudah ada jahiliyah, bukan sekarang, dulu jahiliyah. Anggota dewan berbuat semaunya. Pesan dari kemarin bahasan kita anggota dewan ya di parlemen ini. Itu datang semaunya, ngontrol, intervensi, pengen diikutin, pengen sama. Akhirnya apa? Ini karena penyebabnya Muhammad, saya eksekusi dengan tangan saya. Maka dia katakan, umumkan di lingkungan teman-teman dekatnya, besok saya akan bawa batu. Begitu si Muhammad, ya, na'udzubillah min dzalik wal yadzubillah, dia sholat dan sujud, saya habisi dia dengan tangan saya sendiri menggunakan batu ini. Karena sudah dipegang itu kalimat, besoknya Nabi sudah diintai. Ya? Nah, dalam pengintaian itulah kemudian teman-teman sekalian, ini fokus yang baik ya. Dia siap-siap untuk mengeksekusi Nabi. Nabi posisinya itu di awal-awal masa sebelum berubah kiblat, itu posisi paling favorit Nabi. Ini kalau ke Mekah, tawaf, terus pengen sholat di sekitaran Ka'bah, kan ada rukun Yamani ya. Rukun Yamani, kalau kita ambil ini 4 sisi. Kalau ini saya balik begini, ini yang ada biru ini ya. Ya. Ini anggaplah Hajar Aswad. Maka ini rukun Yamani kan? Ya kan?
Ini Maqam Ibrahim, ini Hijr Ismail, kan? Baik. Kemudian Syamali, Iraqi, ini Yamani, ini Hajar Aswad. Nah, posisi Nabi itu paling favoritnya itu di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, posisi itu. Ya, jadi silahkan, maksud saya tahu sejarah itu supaya merasakan kenikmatan, kenyamanan dan keadaannya. Nanti ada yang antara Hajar Aswad dengan multazam, tarik garis dekat Maqam Ibrahim. Nah, itu mustajab doa. Salah satunya kalau nggak dapat di situ, ini antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Belakangnya itu favoritnya dan menghadapnya ke arah Baitul Maqdis, jadi posisinya itu pas ya di antara Ka'bah, itu posisi Baitul Maqdis. Ka'bahnya tetap di situ, menghadapnya ke situ, tapi arahnya kemana? Baitul Maqdis, karena belum ada turun wahyu untuk mengembalikan ke dalam Ka'bahnya. Itu posisi Nabi ya. Apa yang terjadi? Begitu diintai, kemudian akan dieksekusi, tiba batu sudah di tangan, Nabi sujud, datang, begitu mau melakukan eksekusi, jalan mendekat, tiba-tiba langsung keringat dingin, ketakutan luar biasa, batunya jatuh, lari dia. Nah, begitu kemudian ketemu tawannya yang tadi disampaikan, kaget. Abul Hakam, kenapa kamu, katanya kan? Saya itu mau bunuh orang itu, ya saya nggak bisa ekspresikan ya, kan Nabi itu mulia gitu, jadi nggak bisa disebut namanya. Ya, Muhammad itu kan orang baik, orang terpuji, makanya oleh Allah ditutup celah untuk menghina, melecehkan apapun terhadap Nabi, karena dari namanya aja orang baik. Ya, mau kemana kamu? Mau ketemu si orang baik? Nggak mungkin kan? Ya, makanya dia selalu berubah. Ya, namanya Muhammad dirubah-rubah. Kemana? Ketemu Muzammam yang tercela, dirubah. Kenapa? Karena nyebut Muhammad gak bisa dengan lisannya, gak bisa. Ya, gak bisa. Itu Nabi itu dijaga oleh Allah sampai ke nama-namanya sehingga gak bisa dicela. Anda bayangkan orang jahiliyah aja gak bisa nyela Nabi. Kenapa orang ngaku modern bisa keluar lisan begitu tuh? Ya. Nah, singkatnya balik, dia katakan ini, tadi waktu saya mau eksekusi, tiba saya melihat di depan saya kayak ada unta besar, kukunya tajam-tajam, ya, kemudian juga badannya begitu besar, seakan mau makan saya. Ya, merinding saya, takut jatuh, saya lari ke sini. Ya, maka dalam usaha untuk itulah kemudian turunlah dari ayat yang tadi kita baca 9 nanti sampai 19-nya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Bahasa bebasnya begini. Kamu kenapa sih begitu kejam dan bengis, ingin menyingkirkan dan menghilangkan orang-orang yang punya nilai kebaikan yang sesungguhnya juga tidak ada hubungan langsung dengan engkau, merugikan kamu tidak, menyoal kamu juga tidak, kan? Dia sholat kok. Kamu punya Tuhan, merasa punya Tuhan, dia punya Tuhan. Lantas apakah karena perbedaan dengan kamu kemudian kamu tidak pantas dan ingin mengeksekusinya? Au amara bit taqwa, atau ngajak pada yang baik, hormati ibu yuk, sayangi teman-teman yuk, jangan putuskan hubungan yuk, anak-anak jangan sampai dieksekusi. Itu kan yang dilahirkan, yang melahirkan ibunya sendiri, yang pengen harapan juga bapak ibunya. Cuman nyampaikan yang begitu, lantas kamu ingin bunuh. Awas tuh ya. Nah, kalau tidak disebutkan namanya detail sekali lagi, potensi peristiwa itu akan terjadi. Betapa kalau kita berusaha menebarkan kebaikan, akan selalu berhadapan dengan resiko-resiko demikian. Kadang-kadang nggak wajar kadang-kadang tuh, nggak ada hubungan, nggak ada persoalan, tiba-tiba kemudian disoal dan sebagainya. Maka yang seperti itu perilaku Abu Jahal di masa lalu. Nah, kalau tidak bertobat, maka di ujungnya Allah akhiri dengan kalimat yang sangat luar biasa tajam. Akan disiapkan satu malaikat khusus, ya kan? Lanasfa'am bin nasiyah, yang nanti direndahkan di akhiratnya dengan menarik ubun-ubunnya langsung, direndahkan ke bawah, ditarik begini, diseret. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, orang yang sudah banyak salah, nggak pernah mau ngaku, selalu merekayasa kebenaran, arahkannya kepada yang tidak bagus, ya. Awas. Setelah itu apa? Memviralkan banyak keburukan dan kedustaan. Ya, faliyad unadiya sanad'uz zabaniyah. Nah, itu zabaniyah malaikatnya. Jadi Allah siapkan satu malaikat khusus pada orang yang sewenang-wenang, termasuk awas ulama yang sewenang-wenang. Ya, fatwa sembarangan,
mecah belah orang, mecah belah umat, mecah belah rakyat demi kepentingan tertentu, bawa jubah ulama. Oh, itu dosanya besar sekali tuh. Hati-hati. Awas, awas, menyakiti sampai menghilangkan nyawa itu fatal itu. Fatal. Hati-hati ya kalau ada kajian, antum nih pas kuliah atau sekolah gini, tiba-tiba ngaji ada kajian yang materinya itu spesifik pada sesuatu yang sangat sensitif. Mudah menghukumi orang sampai tembak, bom, bunuh apa, itu hati-hati. Hati-hati betul, karena Nabi sudah ingatkan jauh-jauh hari akan ada komunitas yang seperti itu. Maka iyyakum wa iyyakum, waspadalah, waspadalah, bahasa hadis tuh. Waspadalah, waspadalah, itu bahasa hadis. Jangan sampai masuk ke lingkungan seperti itu, cepat keluar dari area seperti itu karena resikonya tinggi. Kalau sampai terjadi, misal ya, kita berlindung dari Allah, kita berlindung pada Allah dari yang demikian. Apa yang terjadi? Terjadi satu korban meninggal, entah karena ledakan atau tertembak dan sebagainya. Dan dia misal orang beriman, itu ancamannya 5. Ya, hati-hati tuh. Pasalnya di surah yang keempat An-Nisa, ayatnya nanti masuk 93 sampai 94. Detailnya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa yang merencanakan satu perbuatan kriminal yang melahirkan korban satu orang aja, apalagi dia beriman, fajazauhu jahannam, maka ancamannya 1, neraka jahannam, khalidan fiha, 2, kekal di dalamnya, 3, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, 4, wa la'anahu, dilaknat dia oleh Allah, 5, wa a'adda lahu adzaban 'azima, dijanjikan siksa berlipat. Azimah itu gini, ini batu misalnya kecil dilempar, ini kecil. Tapi kalau Anda dilempar batu sebesar masjid ini, nah itu azimah. Udah di neraka, nerakanya jahanam, nggak keluar-keluar, siksaannya tiap waktu, bukan tiap hari, tiap waktu, itu azimah. Itu pasal pembunuhan berencana, sengaja korbannya 1, bahkan orang beriman, itu bahaya. Ya, jadi kalau ada orang merencanakan pembunuhan, korbannya 1 beriman, itu ancaman akhiratnya lebih tinggi daripada pasal dunia. Kalau tidak bertobat, selesai. Seakan pesan kapling di neraka jahanam. Ini masa-masa sekarang ini, masa-masa yang disebutkan oleh Nabi, akan terjadi orang-orang yang seperti itu. Ya, paling minimal begini, paling minimal itu majlis-majlis ilmu yang gemar meluarkan cacian. Hati-hati, Anda belajar itu supaya jadi baik, bukan supaya caci orang. Kalau mau memperbaiki dengan cara yang baik. Ya, kalau itu terjadi, belajar dalil pinter, berdalil pinter. Sholat kelihatan rajin, dipakai itu dalil, tapi saat bersamaan mudah mencela, mudah menuduh. Itu dalam hadis Muslim begini, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat lalu setelah itu mencela, pahala sholatnya diambil, diberikan pada yang dicela itu. Kalau ada ikut pengajian, setelah itu kemudian menjadi tiba-tiba kasar, menuduh orang lain, itu pahala ngajinya dipindahkan pada yang dituduh. Fa'in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya masih tersisa keburukan, itu yang melemparkan dia ke dalam neraka. Faturiha finnar. Itu hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di Islam selalu ada keseimbangan, dan di semua topik selalu ada penjagaan. Saya menyampaikan ini sebagai evaluasi bagi kita semua, ya, supaya kita belajar dengan baik, dengan benar, dan menjaga hati, diri, dan pikiran kita sehingga selalu terarah kepada sifat-sifat kebaikan. Nah, inilah teman-teman sekalian yang kita bisa tampilkan. Dengan itu selesailah pembahasan surah Al-Alaq dengan kesimpulan bahwa potensi-potensi penyimpangan dalam hidup itu bisa terjadi, dan ketika menyimpang akan merubah status seseorang dari mulia menjadi sosok-sosok yang tidak dimuliakan kembali, bahkan sebutan bisa berbeda. Awas ya, maksudnya begini, kalau yang di sini Abul Hakam jadi Abu Jahal, jaga diri kita jangan berlebihan, karena ketika keluar dari nilai standar itu, nama aja bisa berubah. Ya, awas, Anda punya kedudukan, jangan tiru yang punya kedudukan kemudian korupsi. Yang tadinya dihormati, hilang tuh status, udah langsung tuh koruptor judulnya. Dan ada bagian dosa-dosa tertentu yang itu pengingatnya pada keluarga, yang kalau kena keluarga ikut. Misal pengambilan hak orang, bahasa kerennya sekarang korupsi. Kalau dilakukan itu bukan hanya yang korupsinya, tapi akan kena keluarga.
Makanya saya sering katakan ya, kalau ada jebakan pada yang seperti itu dan melebihi Batman, Batman pun menjebak tidak ke situ. Jebakan Batman tuh nggak begitu ya. Jadi kalau ada orang menjebak dengan itu, yang dipikirkan tuh jangan dulu pribadi, pikirkan anak, pikirkan istri, pikirkan keluarga. Yang korupsi bapaknya, yang dibully anaknya di sekolah. Wah, anak koruptor ya, stres dia. Ada yang gantung diri, ada yang nggak mau sekolah lagi. Yang salah itu orang tuanya, kok anaknya yang kena? Nanti ada dosa-dosa yang saat dikerjakan tuh dampaknya bisa ke keluarga. Ya, kalaupun belum terungkap, tetap yang dibawa ke rumah jadi penyakit. Itu yang menjadikan anak itu jadi bermasalah. Ya, dan seterusnya. Atau bisa pasangannya dan seterusnya. Ya, karena itu kita jaga dengan spirit surat ini, ayat ini. Sudah ada yang menyimpang dulu. Di era Musa ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman. Di era Nabi Muhammad SAW ada Abu Jahal dan kroni-kroninya. Maka jangan sampai sifat-sifat dan sikap itu kemudian terwariskan sampai di era kita kini. Semoga apa yang kita dapati bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk lebih taat, lebih dekat, dan lebih menjaga diri kita sampai kembali kepada Allah. Sebagai penutup surah ini ketika diakhiri wasjud waqtarib, dan itu menjadi bagian dari ayat sajdah. Inilah kunci terakhir, inilah rahasia terbesarnya. Kalau ingin dijaga setelah sukses dan terbebas dari godaan-godaan tadi, wasjud, banyak-banyak sujud, waqtarib, dan mendekat kepada Allah. Kalau sudah punya kedudukan, ilmu sudah banyak, sudah bagus, harta sudah bagus melimpah, wasjud, banyakin sujud. Kita itu hamba, itu adalah ujian. Waqtarib, dekatin Allah. Kalau sudah kenal Allah, itulah langkah preventif yang paling efektif. Makanya kita senang dasar negara kita itu Pancasila. Sila pertamanya sila ketuhanan. Karena kalau orang sudah bertuhan, itu kontrolnya, self control, kontrol dirinya tinggi. Kalau nggak punya Tuhan, jalan laki-laki perempuan sampai hutan, sin misal nih, laki-laki perempuan, ateis tuh, nggak bertuhan. Itu kalau mau melakukan tindakan nekat, dia lakukan saja karena nggak ada kontrolnya. Tapi bagi yang bertuhan, itu dipikirin dulu. Nggak ada orang, tapi kan ada Allah, saya bertuhan. Minimal itu ada penjagaan. Kalau rajin sujud dan rajin mendekat, itu lebih kuat lagi, terjaga dari semua kemungkinan.